terakhir Ramadan. Mana kita ketahui bersama banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan keistimewaan Ramadan, terutama di 10 terakhirnya. Keagungan Ramadan terutama di 10 terakhirnya. Dengan Nabi SAW kana yajtahidu fi Ramadan ma lam yajtahidu fi ghairihi min Ramadan. Nabi lebih bersemangat ibadah dan ta'ah di bulan Ramadan daripada di luar Ramadan. Idza dakhala ashrul awakhir, jika masuk 10 terakhir seperti saat ini, kita berada di 23 Ramadan. Tadi malam 23. Berarti Ramadan udah tersisa sekitar kurang lebih 7 hari. Jika masuk 10 terakhir, mulai tanggal malam 20 Ramadan, Nabi SAW menyatakan syadda mi'zarah, mengencangkan ikat pinggangnya. Ibarat ini menunjukkan bahwa mau serius nih. Bukan berarti merapatkan ikat pinggang untuk kegiatan lain. Ini menunjukkan super serius. Ketika orang mau melakukan pekerjaan yang serius, maka dia menyiapkan mengikat ikat pinggangnya dan seterusnya. Syadda mi'zarah, betul-betul persiapan untuk ibadah maksimal. Wa aiqadha ahlah, bukan hanya beliau, tapi keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam dibangunkan. Wa ahya lailah, dan semalam suntuk tiap malam, mulai malam 20 Ramadan sampai malam akhir Ramadan, tidak tidur semalam, ibadah dan ibadah sallallahu alaihi wasallam. Dan diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk 10 terakhir Ramadan, i'takafa fil masjid. 10 terakhir Ramadan beliau berada di masjid, siang malam di masjid, iktikaf 10 hari 10 malam terakhir. Tapi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menunaikan kewajiban beliau sebagai hamba kepada Allah, dan dijadikannya beliau figur laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Nabi contoh yang indah, yang bagus dalam konsentrasi ibadah yang begitu istimewa, iktikaf di masjid. Tapi beliau tidak melupakan istrinya untuk beliau gembirakan sallallahu alaihi wasallam. Dalam suasana yang begitu hebat, konsentrasi ibadah, tapi tidak menutup untuk menyenangkan keluarganya. Bahkan bukan hanya ketika ibadah yang maksimal, sampai riwayat kepada kita ketika peperangan, jihad fisabilillah, jihad tegang, serius, konsentrasi penuh, jihad, perang, beliau masih sempat menggembirakan istrinya, menghibur istrinya. Di sela-sela jihad itu beliau bergurau dengan istrinya, diajaklah Aisyah itu yang ikut perang di saat itu untuk balapan lari, lomba balapan lari. Ini perang, kondisi perang, tetap dijaga hak-hak keluarga, hak-hak hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu saat Nabi membuat Aisyah menang
Karena Aisyah gembira, menang saya kalau ya 1-0. Di saat yang lain Nabi dikalahkan Aisyah, 1 sama Aisyah. Ini kondisi perang. Ketika 10 terakhir Ramadan, Nabi SAW i'tikaf di masjid, tidak keluar 10 hari terakhir. Tapi beliau mencari cara bagaimana menggembirakan istrinya ini. Beliau keluarkan rumah beliau dengan masjid, rumah kamar Aisyah dengan masjid hanya terbatas dengan tabir. Maka beliau keluarkan kepalanya ke kamarnya Aisyah. Di badannya di masjid, kepalanya di kamarnya Aisyah. Untuk apa? Untuk menghibur si istri, sehingga Aisyah mensisiri rambut Nabi SAW dari kamarnya sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat kata Aisyah, wa ana haid, saya waktu itu dalam halangan, gak bisa sholat, haid. Kan gak boleh ke masjid kan, haid. Jadi Nabi mengeluarkan kepalanya ke kamarnya Aisyah, dan Aisyah mensisiri rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu mulianya manusia satu ini, konsentrasinya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak membuat beliau sallallahu alaihi wasallam lupa memberikan hak-hak manusia yang wajib dia berikan haknya sallallahu alaihi wasallam. Inilah agama kita. Agama kita tidak hanya mengajari kita ibadah kepada Allah. Agama kita tidak mengajak kita untuk baik di hadapan Allah, tapi agama kita mengajak kita untuk baik di hadapan Allah karena Dia Sang Pencipta, dan baik di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Diridhai oleh Allah dan diridhai oleh hamba Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbun nas khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang itu yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia. Yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia. Karena Allah ciptakan kita ini bukan hanya untuk ibadah. Allah ciptakan kita untuk ibadah dan untuk memberi manfaat kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di 10 terakhir ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semangat ibadah lebih, dan memberikan kepada kita untuk bisa memberikan manfaat kepada sesama, berbuat baik kepada sesama. Seperti saya tutup dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkatakan, ajwadu minar rihil mursalah. Nabi itu sangat dermawan sekali, bahkan lebih dermawan dari angin yang menghembus. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan yang paling hebat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Ramadan, habis-habisan beliau sedekah dan memberikan hadiah kepada sahabat dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ibadah maksimal dan perhatian kepada manusia juga luar biasa. Inilah Nabi kita dan inilah agama kita. Agama kita agama memberi manfaat kepada orang. Agama kita agama menjaga perasaan orang. Agama kita agama berusaha menggembirakan orang. Sehingga mengambil duri di jalan itu dimasukkan di dalam iman. Masya Allah, iman. Ngambil duri di jalan, anak iman. Imatatul ada ala tariq. Ada duri, ada batu, takut mengganggu orang. Ada batu besar, takut orang bersepeda jatuh, kita ambil. Ini ibadah besar pahalanya. Ini ta'ah yang besar pahalanya. Alangkah indahnya agama kita. Walhamdulillah ala dinil Islam. Mudah-mudahan kita jadi orang Islam yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasul, dan Ramadan ini menjadi Ramadan yang berkah insyaallah. Saya tutup dengan terima kasih.